Pernahkah Bapak atau Ibu bertanya dalam hati, mengapa banyak orang lanjut usia yang dulunya penuh semangat dan vitalitas, pelan-pelan berubah menjadi lemah dan mudah lelah? Padahal, beberapa tahun lalu, mereka masih tampak sehat dan kuat. Anehnya, bukan karena penyakit berat, bukan pula karena kecelakaan, melainkan ada sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang sering luput dari perhatian, tapi diam-diam menguras energi dan semangat hidup kita dari dalam. Perkenalkan, saya adalah Dr. De, seorang spesialis kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia. Dari sekian banyak hal yang saya pelajari selama ini, saya menemukan satu kunci tersembunyi. Kunci ini bukan hanya membantu mempertahankan kejernihan pikiran dan tubuh yang tetap kuat, tetapi juga menjaga kemandirian hingga usia 80, 90, bahkan mungkin lebih dari itu. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyimak satu penemuan sederhana. Namun bisa jadi, inilah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Tidak perlu obat-obatan, tidak perlu olahraga berat, bahkan tidak perlu diet ketat yang menyulitkan. Hanya satu hal, yang sesungguhnya sudah Bapak dan Ibu miliki sejak dulu, namun sering kita lupakan. Bila Bapak dan Ibu bersedia mendengarkan hingga akhir, mungkin pandangan kita tentang proses menua akan berubah, dan masa depan pun bisa terasa lebih cerah dan penuh harapan. Sebelum kita mulai, bila Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, saya sangat menghargai jika bisa dibagikan kepada teman, saudara, atau siapa saja yang sedang menapaki usia senja. Semakin banyak yang tahu, semakin luas pula harapan untuk hidup sehat di masa tua. Mari kita saling menguatkan dan menebarkan kebaikan. Kini, mari kita masuk inti pembahasan tentang sebuah epidemi sunyi yang diam-diam mengikis semangat hidup para lansia. Selama bertahun-tahun saya mendampingi pasien berusia 70, 80, bahkan ada yang lebih dari itu. Saya duduk mendengarkan kisah mereka satu persatu, menyimak setiap perubahan kecil dalam cara bicara, gerak tubuh, hingga tatapan mata mereka. Di balik senyum yang mulai berkerut karena waktu, dan kalimat yang diucapkan dengan penuh pertimbangan, saya sering merasakan ada sesuatu yang samar, seperti cahaya yang meredup. Sebuah kesedihan yang tak diucapkan. Semangat hidup yang perlahan memudar. Dunia yang dulunya terasa luas dan menggairahkan, kini terasa menyempit, seakan menjauh, menjadi dingin dan asing. Lama-kelamaan, saya mulai menyadari, ini adalah salah satu tantangan tersembunyi dari proses menua. Sebuah kehilangan yang tak kasat mata, yaitu putusnya koneksi dengan hal-hal yang dulu membuat kita merasa hidup, bergairah, dan bermakna. Dari sentuhan, kedekatan, sampai keintiman batin, semua perlahan memudar, tanpa disadari, tanpa dibicarakan. Karena topik ini memang jarang sekali dibuka oleh para lansia. Pernahkah Bapak atau Ibu mendengar obrolan di warung kopi, atau dalam pertemuan keluarga, yang dengan jujur membahas soal kedekatan dengan tubuh sendiri yang mulai memudar seiring usia? Hampir tak pernah, bukan? Karena inilah kenyataan sunyi yang jarang diungkap. Padahal, hal ini sedang terjadi di sekitar kita, perlahan melemahkan semangat hidup mereka yang sesungguhnya layak menikmati masa tua dengan penuh sukacita dan kesehatan. Yang menyedihkan, ini bukan akibat takdir biologis yang tak bisa dilawan, tetapi buah dari keyakinan keliru yang telah lama ditanamkan oleh budaya kita. Selama bertahun-tahun, masyarakat seperti berbisik bahwa keintiman, sentuhan, dan kenikmatan jasmani hanya milik anak muda. Lalu ketika usia mulai menua, kita diajak untuk menutup pintu itu perlahan. Seolah-olah bagian penting dari diri kita tak lagi pantas untuk hidup. Tanpa disadari, banyak lansia menerima pesan itu sebagai kenyataan. Mereka mulai percaya bahwa mencari atau menikmati keintiman adalah sesuatu yang memalukan, tidak pantas, atau sudah bukan masanya lagi. Ada yang mundur karena tubuhnya tak lagi sekuat dulu, karena sendi yang nyeri, karena rangsangan yang melambat, atau karena penyakit kronis yang datang menghampiri. Namun ada pula yang menjauh karena luka batin, kehilangan pasangan hidup, merasa sendirian,
atau menyimpan trauma dan rasa malu di masa lalu. Bahkan ada yang sama sekali tak tahu bahwa kenikmatan jasmani itu masih mungkin dan masih sangat penting untuk kesehatan serta kesejahteraan mereka sendiri. Inilah yang jarang disadari banyak orang, bahwa putusnya koneksi ini menimbulkan rangkaian akibat yang diam-diam, namun menghancurkan. Tubuh manusia sejatinya tumbuh dan berkembang melalui rangsangan, dan salah satu rangsangan paling kuat adalah dari sentuhan dan keintiman. Ketika itu mulai pudar, tubuh pun perlahan melemah, dengan cara yang halus, tapi sangat nyata. Aliran darah ke otak dan jantung mulai berkurang, jaringan tubuh kekurangan oksigen dan gizi, jalur-jalur saraf yang dahulu menyala karena sentuhan dan kehangatan emosional kini seperti jalan setapak di hutan, ditinggalkan, sepi, dan mulai ditumbuhi semak. Hormon pun mulai tak seimbang. Testosteron dan estrogen turun, memengaruhi kekuatan otot, suasana hati, bahkan cara kita melihat diri sendiri. Lambat laun, bukan hanya gairah hidup yang hilang, tetapi juga daya tahan tubuh. Pikiran menjadi lesu, tidur menjadi tak nyenyak, tubuh mudah lelah, dan perasaan pun mudah tersinggung. Tak jarang, gangguan seperti cemas dan depresi muncul, seringkali disalahartikan sebagai bagian alami dari usia tua, padahal itu adalah tanda dari sesuatu yang lebih dalam, kesepian dan kehilangan sentuhan manusiawi. Dan yang paling mengkhawatirkan, sistem imun pun ikut melemah. Penyakit-penyakit kronis seperti jantung, diabetes, hingga kepikunan jadi lebih mudah menyerang. Penelitian sudah membuktikan, kesepian dan kurangnya sentuhan fisik berkaitan erat dengan risiko kematian yang lebih tinggi. Kehilangan kenikmatan fisik hanya menambah beban itu. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Para pria dan wanita yang dulunya penuh tawa dan cerita, tiba-tiba menjadi sunyi, kehilangan gairah hidup, bukan karena tubuh mereka menyerah, tapi karena sumber kehidupan mereka ditinggalkan dan dilupakan. Keintiman, baik melalui sentuhan dengan pasangan, atau lewat penerimaan terhadap tubuh sendiri, bukanlah sesuatu yang memalukan. Justru inilah fondasi dari semangat dan keberlangsungan hidup manusia. Menjauh darinya karena rasa malu, ketakutan, atau informasi yang menyesatkan, sama saja dengan menutup pintu terhadap kebahagiaan dan kesehatan yang masih mungkin dinikmati. Inilah tragedi sebenarnya, karena semuanya bisa dicegah. Ketika kita mau terhubung kembali dengan tubuh kita, membangunkan kembali rasa-rasa yang lama tertidur, kita bisa memulai proses penyembuhan yang seringkali lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Dan kabar baiknya, tidak pernah ada kata terlambat. Di dalam diri bapak dan ibu, potensi untuk merasakan kembali kehangatan dan kenikmatan itu masih ada. Menunggu untuk ditemukan kembali. Ilmu pengetahuan telah membuktikannya. Dan saya sendiri telah menyaksikannya, dari para pasien saya yang berhasil bangkit, menjadi lebih sehat secara emosional, lebih kuat secara fisik, dan lebih tajam secara mental, hanya dengan membuka diri pada hal yang selama ini dianggap tabu. Karena ternyata, kenikmatan fisik bukan sekadar soal kesenangan. Ia adalah perisai yang melindungi otak, hati, dan jiwa. Ia bukan hanya kunci untuk bertahan hidup, tapi juga untuk tumbuh dan berkembang di usia yang sering dianggap sebagai masa surut. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan tunjukkan kepada bapak dan ibu, mengapa ini bisa menjadi titik balik. Apa yang akan saya sampaikan mungkin akan mengubah cara bapak dan ibu memandang proses menua. Jika apa yang saya bagikan ini terasa dekat di hati, jika bapak dan ibu dapat merasakan betapa dalam dan nyatanya penyakit sunyi ini, sekaligus cahaya harapan yang menyertainya, saya mengundang bapak dan ibu untuk menunjukkan bahwa kita bersama di jalan ini. Mari kita lanjutkan, karena kini kita memasuki hal yang tak kalah penting. Mengapa menjaga koneksi dengan tubuh melalui aktivitas pribadi seperti masturbasi setelah usia 60 tahun, bisa menjadi salah satu kunci memperpanjang usia dan menjaga semangat hidup. Selama bertahun-tahun mendampingi para lansia, saya menyaksikan sendiri betapa dalam perubahan yang bisa terjadi. Banyak dari mereka, baik pria maupun wanita, yang meski dihantui oleh rasa malu, ragu, dan tekanan sosial,
tetap memilih untuk menjaga hubungan yang hangat dengan tubuh mereka sendiri. Dan dari semua pelajaran yang saya dapatkan, satu hal menjadi sangat jelas. Mempertahankan kenikmatan fisik, termasuk melalui eksplorasi diri, bukanlah sesuatu yang egois, memalukan, atau hanya untuk kaum muda. Justru sebaliknya, ini adalah fondasi ilmiah yang kokoh untuk menjaga kesehatan, memperpanjang usia, dan membangun hidup yang tetap bermakna, penuh gairah, bahkan hingga usia lanjut. Hal ini mungkin terdengar mengejutkan, apalagi jika bapak dan ibu tumbuh dalam budaya yang mengajarkan bahwa membicarakan masturbasi adalah sesuatu yang tabu, memalukan, atau sebaiknya disembunyikan rapat-rapat. Namun, tubuh kita tidak mengikuti aturan sosial. Ia berbicara lewat bahasa biologi. Setelah melewati usia 60 tahun, tubuh mulai mengalami penurunan alami. Peredaran darah melambat, produksi hormon menurun, otot melemah, dan sistem saraf pun mulai tidak setajam dulu. Tapi, semua perubahan ini bukanlah vonis mutlak. Mereka bisa dilambatkan, bahkan dilawan, bila tubuh tetap dirangsang dan diperhatikan dengan cara yang benar. Masturbasi, yang sering dianggap remeh atau bahkan hina, ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika lansia tetap menjaga ekspresi seksualnya, tubuh memberikan respons yang hampir ajaib. Aliran darah meningkat, membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, ke otak, ke jantung, hingga ke ujung-ujung saraf. Sistem sirkulasi menjadi lebih aktif, membantu kesehatan jantung, mempercepat pemulihan jaringan, dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Ini berarti tekanan darah lebih stabil dan risiko stroke pun menurun. Selain itu, tubuh akan melepaskan endorfin, zat kimia alami yang memberikan rasa nyaman, bahagia, dan relaksasi. Hormon stres seperti kortisol menurun, tidur jadi lebih nyenyak, dan tubuh lebih cepat pulih. Bagi pria, masturbasi bisa sedikit meningkatkan kadar testosteron yang membantu mempertahankan massa otot, kekuatan tulang, dan stabilitas emosi. Bagi wanita, hal ini membantu kesehatan vagina, merangsang pelumasan alami dan elastisitas, serta mengurangi gejala tak nyaman akibat menopause, terutama saat berhubungan, baik dengan pasangan maupun dengan diri sendiri. Tapi manfaatnya tak berhenti di tubuh. Dari sisi otak, studi neurologis menunjukkan bahwa kenikmatan fisik, bahkan dalam bentuk eksplorasi diri, dapat mengaktifkan banyak bagian otak secara bersamaan, termasuk area yang mengatur keputusan, ingatan, dan emosi. Rangsangan ini menjaga agar jaringan saraf tetap aktif dan fleksibel, memperkuat kemampuan kognitif seperti ingatan, fokus, kemampuan menyelesaikan masalah, dan stabilitas emosi. Saya telah melihat sendiri bagaimana para lansia yang menjadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari hidup mereka, menjadi lebih jernih pikirannya, lebih kreatif, lebih ceria, dan lebih hidup. Usia mereka tidak menjadi batas, justru menjadi panggung baru bagi semangat yang segar. Sebaliknya, mereka yang menjauh dari kenikmatan fisik sering menunjukkan penurunan mental, emosi yang rapuh, dan kehilangan rasa makna dalam hidup. Dan di balik semua manfaat jasmani dan mental itu, ada pula sesuatu yang lebih dalam. Sebuah perlawanan sunyi terhadap mitos bahwa menua berarti tak lagi berarti. Ini adalah cara tubuh berkata, aku masih ada. Aku masih pantas dicintai, dirawat, dan dihargai. Menyentuh kembali tubuh sendiri adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang masih terus berdetak di dalam. Ketika seseorang mulai terhubung kembali dengan tubuhnya sendiri, dengan rasa hormat, kasih, dan kesadaran, sesuatu yang indah mulai terjadi. Saya menyaksikan sendiri betapa pasien-pasien saya yang menemukan kembali bagian ini dari hidup mereka, mulai menunjukkan perubahan nyata. Mereka lebih bersemangat menjaga kesehatan, makan lebih baik, lebih tertarik ikut kegiatan sosial, bahkan rutin berjalan kaki atau melakukan gerakan lembut seperti yoga. Senyum mereka lebih sering muncul, tawa mereka lebih ringan, dan mereka menjalani hari-hari dengan rasa ingin tahu dan harapan baru yang meluas ke orang-orang di sekitar mereka. Seringkali, mereka bertanya kepada saya dengan nada ragu, "Dokter,
Apakah saya sudah terlambat untuk memulihkan semua ini? Dan saya selalu menatap mata mereka, lalu menjawab dengan yakin namun lembut, tidak. Tidak pernah ada kata terlambat. Tubuh mungkin butuh waktu lebih lama, lebih sabar, dan lebih lembut. Tetapi ia masih memiliki ruang untuk kehangatan dan perasaan yang dalam. Tubuh kita, di usia berapapun, masih bisa menjadi perahu yang membawa kita pulang, menuju ketenangan, kekuatan, dan pemulihan yang luar biasa. Entah melalui eksplorasi diri secara sadar, penggunaan pelumas, alat bantu yang aman, atau sekadar menemukan kembali kehangatan dalam sentuhan, perjalanan kembali menuju keintiman dengan diri sendiri selalu mungkin dilakukan. Maka mengapa masturbasi setelah usia 60 begitu penting? Karena inilah jembatan. Jembatan yang menghubungkan tubuh dan jiwa, yang menghidupkan kembali sesuatu yang telah lama tertidur. Ia menjadi pengingat lembut bahwa hidup, dengan seluruh kekayaan rasanya, masih milik kita, masih bisa kita genggam, kita nikmati. Bila apa yang saya sampaikan hari ini menyentuh hati Bapak dan Ibu, izinkan saya mengajak untuk terus melangkah bersama, menjelajahi ilmu pengetahuan, kisah nyata, dan langkah-langkah nyata untuk menua dengan semangat dan sukacita. Dan bila Bapak dan Ibu masih bersama saya hingga titik ini, serta merasa bahwa pelajaran ini berguna, saya berterima kasih dengan tulus. Kehadiran Bapak dan Ibu adalah bagian dari perjalanan ini. Terima kasih telah meluangkan waktu yang begitu berharga untuk mendengarkan, untuk membuka hati, dan mungkin untuk memulai sebuah awal baru. Kini, izinkan saya mengungkap sesuatu yang sering luput dari perhatian, 3 kesalahpahaman besar yang diam-diam mencuri vitalitas para lansia. Selama puluhan tahun saya bekerja dengan para orang tua, saya melihat sebuah pola yang menyedihkan namun nyata. Banyak pria dan wanita yang semula kuat, penuh gairah hidup, perlahan-lahan kehilangan semangat mereka karena menerima keyakinan yang salah, keyakinan yang dibisikkan oleh masyarakat namun berdampak seperti racun yang diam. Yang menyedihkan, keyakinan ini tidak terasa seperti ancaman. Ia datang sebagai pemahaman biasa, tetapi sejatinya sangat merugikan. Banyak lansia yang tiba-tiba merasa asing dengan dirinya sendiri. Seperti hanya bayangan samar dari siapa mereka dulu. Terputus dari kekuatan yang dulu membuat mereka bercahaya. Misi saya sederhana, yaitu menerangi kebingungan ini, mengurai kesalahpahaman, dan menunjukkan bahwa ada jalan lain, yang lebih penuh cinta, lebih jujur, dan lebih membebaskan. Mari kita mulai dari kesalahpahaman yang pertama, bahwa kenikmatan fisik tidak lagi penting di usia tua. Ini adalah salah satu keyakinan paling menyakitkan yang sering saya temui. Betapa banyak pasien saya yang, dengan senyum getir, berkata, "Saya sudah terlalu tua untuk itu, Dok." Kalimat itu, meskipun diucapkan ringan, selalu membuat hati saya terenyuh. Karena di baliknya ada luka, kesalahpahaman mendalam tentang tubuh dan jiwanya sendiri. Padahal, usia tidak pernah memadamkan api keintiman. Usia hanya mengubah bentuk dan cara kita mengekspresikannya. Kebutuhan akan kedekatan, pelukan, dan rasa hangat tidak pernah hilang. Ia hanya berbisik lebih pelan, lebih lembut. Dan kenyataannya, keintiman fisik tetap merupakan bagian penting dari kesehatan pada setiap tahap kehidupan. Ibarat tinggal di rumah indah. Apakah rumah itu berhenti menjadi berharga hanya karena telah lama ditempati? Bayangkan, Bapak dan Ibu hidup dalam sebuah rumah yang indah, namun lampunya tak pernah dinyalakan. Mungkin kita bisa bertahan di kegelapan itu, tapi kita akan kehilangan kehangatan, warna, dan kehidupan yang seharusnya bisa menyinari hari-hari kita. Menolak bagian penting dari diri sendiri bukan hanya memudarkan cahaya batin, tetapi juga melemahkan kesehatan tubuh secara perlahan. Namun begitu Bapak dan Ibu membuka hati dan menerima kenyataan ini, bahwa kenikmatan fisik masih ada dan berharga, sebuah sumber semangat yang selama ini tersembunyi akan kembali menyala. Kesalahpahaman kedua yang sering saya temui adalah anggapan bahwa mencari kenikmatan secara pribadi adalah sesuatu yang memalukan. Banyak orang tua tumbuh dalam budaya yang menutupi topik ini dengan rasa canggung, takut, bahkan rasa bersalah. Pesan-pesan seperti itu seringkali tertanam sejak muda, dan tanpa disadari, terbawa hingga usia senja, menciptakan lapisan rasa malu yang membungkam keinginan untuk merawat diri sendiri.
Saya pernah menyaksikan pria dan wanita yang penuh semangat, tiba-tiba menjauh dari kebiasaan merawat tubuhnya sendiri, bukan karena tidak ingin, tapi karena merasa itu salah. Hari ini saya ingin katakan dengan tegas, merawat tubuh sendiri bukan hal yang memalukan. Justru itulah bentuk penghormatan tertinggi kepada diri sendiri. Mengeksplorasi kehangatan dan kenikmatan yang alami adalah cara kita mengucapkan terima kasih kepada tubuh yang selama puluhan tahun telah setia menemani setiap langkah hidup kita. Kembali menyentuh tubuh sendiri, dengan rasa hormat dan kasih, bukan hanya memberi rasa damai secara emosional. Sains juga membuktikan bahwa masturbasi dapat membantu meredakan stres, memperbaiki kualitas tidur, dan bahkan memperkuat sistem imun tubuh. Ketika rasa malu dilepaskan dan diganti dengan penerimaan, bapak dan ibu membuka pintu menuju kehidupan yang lebih utuh, lebih damai, dan lebih penuh makna. Kesalahpahaman ketiga adalah keyakinan bahwa dengan menahan diri dari aktivitas seksual, baik bersama pasangan atau sendirian, kita bisa menyimpan energi dan menjadi lebih kuat. Ini adalah anggapan yang banyak dipercayai, tapi justru berlawanan dengan kenyataan. Kenyataannya, aktivitas seksual, termasuk masturbasi, adalah bagian penting dari kesehatan tubuh dan jiwa. Ia seperti latihan ringan untuk seluruh sistem dalam tubuh, menyeimbangkan hormon, melancarkan peredaran darah, dan menjaga elastisitas jaringan tubuh yang berkaitan dengan kenikmatan. Bayangkan otot yang jarang digunakan, ia akan melemah dan kehilangan daya lenturnya. Namun bila terus digerakkan secara lembut dan teratur, otot itu akan tetap kuat dan responsif. Begitu pula dengan tubuh kita. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tetap aktif secara seksual cenderung memiliki daya pikir yang lebih tajam, lebih jarang mengalami depresi, dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Ketika kita berhenti percaya pada mitos bahwa menahan diri lebih sehat, maka kita membuka jalan menuju kehidupan yang lebih hidup, lebih terhubung, dan lebih kuat, luar dalam. Gambaran besar yang sering terlewat adalah ini. Kesehatan seksual bukan sesuatu yang terpisah dari kesehatan secara keseluruhan. Ini bukan topik sampingan. Ini adalah inti dari kesejahteraan tubuh, pikiran, dan jiwa. Kenikmatan fisik yang sehat berkaitan langsung dengan suasana hati, kesehatan jantung, dan bahkan rasa tujuan dalam hidup. Ilmu pengetahuan modern mungkin baru mulai menyadari hubungan ini, tapi bukti-buktinya sudah sangat jelas. Ketika bapak dan ibu merawat sisi ini dari kehidupan, bapak dan ibu sedang merawat seluruh diri. Sebaliknya, ketika aspek ini diabaikan, tubuh bisa mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Energi merosot, daya tahan melemah, dan hati pun terasa kosong. Mengerti kebenaran ini adalah langkah pertama menuju pemulihan yang menyeluruh. Menyadari bahwa selama ini kita telah terjebak dalam kesalahpahaman adalah langkah pertama yang luar biasa untuk merebut kembali kehidupan yang penuh semangat, kehidupan yang sejatinya layak bapak dan ibu miliki. Namun, hanya dengan pengetahuan saja belum cukup. Untuk benar-benar mengubah arah kesehatan dan kebahagiaan kita, dibutuhkan sebuah panduan, sebuah langkah nyata yang penuh kasih sayang, yang tidak memaksa tubuh untuk kembali ke masa muda, tetapi menghargai perubahan, dan menyalakan kembali api koneksi yang mungkin sempat redup. Jika bapak dan ibu masih menyimak sampai di titik ini dan merasakan manfaat dari apa yang disampaikan, mohon tinggalkan komentar angka 2, sebagai tanda bahwa bapak dan ibu masih mendampingi saya dalam perjalanan ini. Terima kasih atas waktu yang sangat berharga yang telah bapak dan ibu berikan. Kini, izinkan saya memperkenalkan metode pemulihan yang lembut namun kuat, jalan nyata yang saya kembangkan secara khusus untuk membantu para lansia menemukan kembali vitalitas seksual mereka dengan cara yang aman, alami, dan penuh penghargaan. Ketika saya mulai membimbing lansia untuk kembali terhubung dengan tubuh mereka, saya sadar, semangat dan motivasi saja tidak cukup. Banyak yang butuh lebih dari sekadar kata-kata penyemangat. Mereka membutuhkan panduan yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan kondisi tubuh yang telah menua dengan anggun. Itulah mengapa saya menyusun metode pemulihan ini, sebuah proses bertahap yang membantu tubuh dan jiwa menyatu kembali, bukan demi mengejar bayangan masa muda, tetapi untuk memeluk siapa kita hari ini, dengan seluruh kebijaksanaan dan kekuatan yang telah diberikan oleh waktu. Mari kita mulai dengan langkah pertama, persiapan. Ciptakan ruang aman untuk diri sendiri.
Ini bukan soal tempat yang mewah, tapi tempat yang memberi rasa nyaman dan bebas dari gangguan. Suhu ruangan bisa disesuaikan, lampu bisa diredupkan, atau lilin dinyalakan jika menenangkan. Gunakan bantal empuk atau selimut yang menenangkan. Siapkan pelumas berbahan dasar air yang lembut bagi kulit yang sensitif. Semua hal kecil ini adalah cara tubuh dan pikiran kita memahami bahwa aku berharga dan aku layak dirawat dengan penuh kasih. Langkah kedua, rileks dan hadir sepenuhnya. Pelan-pelan, lepaskan diri dari dunia luar. Tarik napas panjang perlahan melalui hidung, hitung sampai 4, tahan sejenak, lalu hembuskan pelan lewat mulut hingga 6 hitungan. Rasakan bahu mulai mengendur, rahang melembut, dan tubuh seperti melepaskan beban hari-hari yang lalu. Bayangkan ketegangan itu perlahan-lahan lepas, seperti pasir yang mengalir dari sela jari. Proses ini bukan sebuah tugas. Ini adalah undangan untuk kembali hadir utuh di dalam diri sendiri. Langkah ketiga, bangkitkan kembali kepekaan tubuh. Dengan lembut dan penuh rasa ingin tahu, sentuhlah bagian tubuh yang selama ini mungkin terlupakan. Paha bagian dalam, perut bawah, dada, atau leher. Sentuh perlahan, tanpa target, tanpa harapan. Cukup amati bagaimana kulit merespons. Hangat, geli, atau mungkin muncul bayangan rasa yang dulu pernah ada? Semua ini adalah tanda bahwa tubuh bapak dan ibu masih hidup, masih mampu merasakan keindahan, dan masih bisa terhubung. Ini bukan tentang hasil. Ini adalah perjalanan untuk menyapa kembali tubuh yang telah menemani kita melewati begitu banyak musim. Langkah keempat, rangsangan yang sadar, membangun rasa secara perlahan. Kini, setelah rasa percaya dan kedekatan dengan tubuh mulai tumbuh kembali, kita masuk ke tahap berikutnya. Dengan kesabaran dan kelembutan, mulailah menyentuh tubuh secara lebih langsung. Bukan dengan tergesa-gesa, bukan dengan tujuan tertentu, tetapi dengan niat untuk merasakan dan menyambut setiap sensasi yang hadir. Gerakan pelan, penuh perhatian, bisa dibantu dengan pelumas agar lebih nyaman. Dengarkan tubuh Anda, apakah tekanan ini terlalu kuat? Apakah ritmenya pas? Semua ini adalah bagian dari kembali mengenal tubuh, dan membiarkan diri merasakan apa adanya. Langkah kelima, menghargai momen, menyatu kembali dengan tubuh. Setelah proses penemuan dan penyentuhan usai, luangkan waktu sejenak untuk bernapas dalam-dalam. Biarkan tubuh dan hati Anda bersyukur atas apa yang baru saja terjadi, apapun bentuknya. Mungkin hanya rasa hangat, mungkin rasa damai, atau sekadar rasa bahwa aku masih hidup, aku masih bisa merasakan. Disinilah penyembuhan sejati mulai tumbuh, bukan dari sensasi besar, tapi dari pengakuan kecil yang tulus bahwa tubuh ini masih layak untuk dicintai dan dirawat. Ini bukan hanya jeda, ini adalah perayaan atas keberanian Anda untuk mencintai diri sendiri. Metode pemulihan ini bukanlah upaya mengejar hasrat masa muda. Ini adalah panggilan untuk merayakan siapa diri kita hari ini, dengan segala kebijaksanaan, pengalaman, dan keindahan yang telah kita kumpulkan sepanjang hidup. Setiap langkah yang diambil membangun fondasi bagi langkah berikutnya, menciptakan sebuah siklus kebaikan yang memperkuat vitalitas dari waktu ke waktu. Seiring Anda menjalaninya, Anda akan merasakan perubahan bukan hanya di tubuh, tetapi juga dalam jiwa, rasa percaya diri tumbuh, hati terasa lebih ringan, dan hubungan dengan diri sendiri menjadi lebih dalam. Namun, perlu diingat, meski metode ini lembut dan penuh kasih, tetap ada tantangan yang mungkin muncul. Dan itu wajar. Karena setiap proses penyembuhan sejati memang tak selalu lurus jalannya. Dalam bagian selanjutnya, saya akan membimbing Bapak dan Ibu untuk menghadapi rintangan-rintangan umum yang mungkin hadir. Kita akan belajar cara menghadapinya dengan keteguhan dan belas kasih, agar jalan menuju vitalitas tetap terbuka dan terang. Jika Bapak dan Ibu masih menyimak hingga titik ini, dan merasa pembelajaran ini bermakna, mohon tinggalkan angka 3 di kolom komentar, agar saya tahu Anda masih bersama saya. Menghadapi tantangan, menavigasi jalan menuju hidup yang lebih hidup. Transformasi sejati jarang berjalan lurus. Dan perjalanan untuk menemukan kembali vitalitas tubuh bukanlah pengecualian.
Selama bertahun-tahun mendampingi banyak lansia melalui metode pemulihan ini, saya menyadari satu hal penting. Tantangan adalah bagian yang alamiah dari proses ini. Hambatan bukanlah pertanda kurangnya keinginan atau kemampuan, tapi justru tanda bahwa kita sedang menapaki perubahan bermakna. Dengan mengenali tantangan-tantangan ini dan bagaimana meresponsnya, kita bisa menjadikannya batu loncatan untuk bertumbuh lebih dalam. Tantangan pertama, harapan yang tak realistis. Banyak lansia memulai perjalanan ini dengan harapan untuk mengulang kembali gairah masa muda. Dan saat yang diharapkan tak muncul, rasa kecewa bisa membuat langkah terhenti. Tapi ketahuilah, tubuh Anda sudah berubah, dan itu bukan kelemahan. Itu adalah jejak kehidupan yang telah dijalani. Ukuran keberhasilan kini bukan lagi seberapa kuat rangsangan itu terasa, tetapi seberapa dalam Anda bisa merasakan kehangatan, kenyamanan, dan kehadiran. Bahkan jika yang dirasakan hanyalah kedamaian atau kelegaan ringan, itu pun adalah pencapaian besar. Tubuh sedang merespons. Rayakan setiap langkah, sekecil apapun. Tantangan kedua, ketidakkonsistenan. Membangun kembali hubungan emosional dengan tubuh itu seperti merawat taman, ia memerlukan perhatian yang rutin agar bisa tumbuh. Jika kita hanya melakukannya saat suasana hati sedang baik, ibarat menyiram bunga hanya sekali-sekali lalu berharap mekarnya sempurna. Untuk melihat perubahan yang bermakna, cobalah untuk meluangkan waktu 2 hingga 3 kali seminggu, meski hanya 10 atau 15 menit. Kecil, tapi konsisten. Karena tubuh merespons bukan hanya pada intensitas, tapi pada kesungguhan kita untuk hadir secara teratur. Anggaplah setiap momen dalam proses ini sebagai bentuk kasih sayang kepada diri sendiri, bukan sebagai kewajiban. Semakin rutin Anda melakukannya, semakin tubuh Anda merespons dengan lebih lembut dan alami. Kesenangan pun akan muncul dengan lebih mudah, tanpa dipaksakan. Tantangan ketiga, tekanan akan hasil. Terkadang, kita terlalu terpaku pada harapan akan hasil tertentu, ingin merasakan sensasi yang kuat, atau berharap reaksi tubuh seperti dulu. Tapi tekanan semacam ini justru membuat tubuh menegang. Otot mengeras, aliran darah tersendat, dan kenikmatan pun menjauh. Tekanan ini seringkali lahir dari kebiasaan membandingkan masa kini dengan kenangan masa muda. Cobalah untuk melepaskan penilaian, biarkan setiap rasa, sekecil apapun, menjadi jembatan menuju keterhubungan dengan diri sendiri. Jika mulai tegang, berhentilah sejenak, tarik napas panjang, dan ingatkan diri, tak ada garis akhir yang harus dicapai. Yang penting adalah hadir, utuh, lembut, dan apa adanya. Tantangan keempat, rasa malu yang membekas. Bagi banyak orang, rasa malu atau rikuh kadang muncul kembali. Seperti suara samar yang berkata, ini tak pantas, ini tak perlu. Seringkali suara itu berasal dari pesan-pesan budaya, atau keluarga yang telah melekat selama puluhan tahun. Jika suara itu datang, sambutlah dengan kelembutan. Ingatkan diri sendiri, merawat tubuh adalah bagian dari hidup yang sehat dan wajar. Ini adalah cara kita menghargai tubuh yang telah setia menemani sepanjang perjalanan hidup. Anda bisa menulis perasaan Anda dalam buku harian, atau bicara dengan sahabat terpercaya atau konselor. Lambat laun, rasa malu itu akan mencair, digantikan oleh belas kasih terhadap diri sendiri. Dan dari situlah, Anda bisa melangkah tanpa ragu, menyambut hidup sepenuhnya. Jalan di depan terbuka lebar, dan perubahan besar menanti. Melewati tantangan-tantangan ini memang butuh kesabaran, tetapi imbalannya sungguh luar biasa. Setiap momen perawatan diri, setiap langkah kecil, bukan hanya memperkuat vitalitas tubuh, tapi juga membangun daya tahan batin, rasa percaya diri, dan kebahagiaan sejati dalam diri Anda. Dan mungkin, setelah Anda merasa nyaman dengan metode pemulihan ini, Anda akan siap untuk mengambil langkah berikutnya, lebih berani, lebih menyeluruh. Sebuah sistem yang utuh, yang dirancang untuk memulihkan bukan hanya tubuh, tapi juga semangat dan semarak hidup Anda di masa yang sangat berharga ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika menurut Anda video ini bermanfaat dan membawa harapan, silakan klik suka, bagikan, dan berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya.
Terima kasih atas waktu dan kepercayaan yang telah Anda berikan. Semoga setiap langkah kecil menuju keterhubungan diri membawa Anda kembali pada kehidupan yang lebih hidup, lebih hangat, dan lebih bermakna.